Istana Pulau Es, Jilid 6 Bagian 2. Dua orang murid itu mengangguk-angguk sambil menangis sesenggukan, karena mereka sudah mendengar bahwa subuh mereka hendak pergi jauh, dan mungkin tidak kembali. Setelah berpelukan untuk terakhir kali dengan suaminya, tanpa berkata-kata, hanya sinar mata mereka saja yang melepas 1000 janji, bahwa dalam keadaan hidup ataupun mati, mereka pasti akan saling berkumpul kembali. Mutiara Hitam lalu berkelebat pergi, meninggalkan 3 orang yang dikasihinya. Tang Hao Lem merasa seolah-olah jantungnya disayat-sayat. Semenjak menikah dengan Mutiara Hitam, ia tidak pernah berpisah dari istrinya yang tercinta itu. Merantau ke negeri jauh berdua, menghadapi bahaya-bahaya maut berdua, dalam keadaan suka maupun duka selalu berdua, dan bersatu hati. Kini, tiba-tiba istrinya pergi meninggalkannya untuk urusan yang amat berbahaya. Lemah seluruh tubuhnya, dan kalau di situ tidak ada 2 orang muridnya, tentu Tang Hao Lem yang biasanya jenaka gembira ini akan menangis menggerung-gerung. Dia lalu mengajak kedua muridnya, mengumpulkan kitab-kitab milik istrinya, menyelipkan sepasang pedang iblis di pinggangnya, kemudian mengajak kedua orang muridnya itu pergi menuju ke Bukit Merak di Hitan. Dunia ini tampak tidak menarik lagi bagi Hao Lem. Matahari seolah-olah kehilangan sinarnya, bunga-bunga kehilangan keindahannya, dan hatinya selalu merasa gelisah serta tertekan. Namun, ia tidak pernah mengeluh di depan kedua orang muridnya. Setelah tiba di Bukit Merak, Tang Hao Lem mulai melatih kedua orang muridnya dengan tekun. Akan tetapi sementara itu, hatinya mengharap-harap siang malam akan kembalinya Mutiara Hitam. Dia hanya makan sedikit sekali, dan hampir tak pernah tidur. Karena kalau siang, dia selalu menerawang ke kejauhan. Kalau malam, telinganya seolah-olah mendengar langkah kaki istrinya pulang. Tubuhnya menjadi kurus sekali, dan wajahnya menjadi pucat. Menanti dalam keadaan tidak menentu itu benar-benar merupakan siksaan yang paling berat bagi manusia. Kalau saja ia tahu bagaimana hasil pembalasan dendam istrinya. Berhasilkah? Masih hidupkah istrinya? Ataukah sudah tewas? Ken Ji-kun dan Oke Yan-hua adalah 2 orang anak yang biasanya dimanja oleh Hao Lem. Suhu mereka ini adalah seorang yang selalu gembira, tidak pernah marah, maka mereka itu amat manja terhadap suhunya. Hanya subuh mereka yang berwatak keras terhadap mereka, dan 2 orang murid ini amat takut kepada Mutiara Hitam. Di bawah asuhan suami istri itu, mereka berdua akan menjadi murid-murid yang baik. Karena dari Hao Lem, mereka mendapatkan kasih sayang yang diperlihatkan dan menerima kegembiraan. Adapun dari Mutiara Hitam, mereka mendapatkan tekanan agar rajin dan mengenal disiplin. Kini setelah Mutiara Hitam pergi, tidak ada yang mereka takuti lagi. Dan biarpun mereka masih tekun belajar di bawah asuhan Tang Hao Lem, namun mereka itu kini seringkali bermain-main sendiri dan tidak mempedulikan guru mereka. Hal ini adalah karena Tang Hao Lem juga sudah seperti sebuah arca, kehilangan semangatnya, sehingga dia pun tidak mempedulikan muridnya kecuali dalam hal pelajaran ilmu silat. Setelah 2 orang murid itu tahu bahwa subuh mereka pergi hendak membunuh Raja Mongol dan melakukan tugas yang berbahaya sekali, mereka kini pun ikut menanti-nanti. Sehingga 3 orang ini, selain belajar ilmu, juga seringkali duduk termenung menanti kembalinya Mutiara Hitam yang amat diharap-harapkan. Mengapa Paduka tidak suka ikut bersama Bibi Paduka Mutiara Hitam saja? Bukankah dengan ikut beliau, Paduka sama dengan ikut orang tua sendiri, dan kelak dapat mempelajari ilmu silat tinggi yang dimiliki pendekar sakti Mutiara Hitam? Hu Teksan bertanya kepada Maya, ketika mereka duduk beristirahat di bawah pohon besar berlindung dari terik matahari. Maya menarik napas panjang. Paman Hu, harap jangan menyebut Paduka padaku. Sesungguhnya, aku bukanlah putri Hitan asli. Dan aku hanyalah anak pungut Raja dan Ratu Hitan saja. Mereka tidak mempunyai keturunan, dan aku adalah seorang yang yatim piatu. Karena itulah, maka aku tidak suka ikut dengan Bibi Mutiara Hitam yang tentu tahu pula bahwa aku bukan keponakannya sesungguhnya. Aku orang biasa, Paman Hu. Hu Teksan mengerutkan alisnya. Baru sekarang ia mendengar akan hal ini. Akan tetapi anak sendiri ataukah anak angkat sama saja, anak ini adalah putri Hitan yang harus dia lindungi dan ia hadapkan kepada gurunya. Baiklah, Maya, mulai sekarang, demi keselamatanmu sendiri,
engkau kuakui sebagai keponakanku. Marilah kita melanjutkan perjalanan. Di depan sana, lewat bukit itu adalah benteng pertahanan barisan Sung, kawan-kawan sendiri. Setelah bertemu mereka, perjalanan ke selatan tentu lebih lancar. Kita dapat menunggang kuda. Berangkatlah mereka berdua. Dan karena biarpun baru berusia 10 tahun, Maya telah memiliki kepandaian lumayan. Apalagi setelah ia makan buah-buah merah yang biarpun kini khasiatnya sudah banyak berkurang, namun telah mempertinggi ginkangnya, maka perjalanan itu dapat dilakukan cepat. Baru sekarang Maya tahu bahwa khasiat buah merah yang membuat tubuh ringan itu hanya sementara. Dan agaknya orang-orang aneh itu setiap waktu makan buah-buah itu. Pantas saja ketika pohon buah itu ketahuan olehnya, mereka ribut-ribut takut kalau buahnya dihabiskan. Mereka melewatkan malam di lereng bukit. Pada keesokan harinya, sebelum tengah hari, mereka telah tiba di daerah penjagaan bala tentara Sung. Hati Hu Teksan girang bukan main, dan ia mengajak Maya untuk mempercepat jalannya. Gembira hatinya akan bertemu dengan anak buah pasukan negaranya, dan panglima-panglima yang menjadi rekan-rekannya. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget dan penasaran hati panglima perkasa ini. Ketika ia tiba di tempat penjagaan, ia segera dikurung oleh pasukan kerajaan Sung. Muncullah beberapa orang panglima berkuda yang menghadapinya dengan sikap garang. Bahkan seorang panglima yang bertubuh tinggi besar dan penuh wibawa membentak nyaring. Hu Teksan, atas perintah atasan, kami menangkapmu sebagai seorang pengkhianat. Panglima itu lalu memberi perintah kepada anak buahnya. Belenggu kedua lengannya, bocah perempuan itu juga. Apa artinya ini? Hu Teksan hampir tidak percaya akan mata dan telinganya sendiri. Hu Teksan, apakah engkau hendak memberontak pula melawan pasukan negara? Tanya panglima tinggi besar itu dengan alis berkerut. Wajahnya muram, agaknya dia tidak suka melakukan tugas ini. Juga dua orang panglima lain memandang tanpa banyak cakap dengan wajah murung. Aku tidak akan melawan, silakan. Hu Teksan memberikan kedua lengannya yang segera dibelenggu dengan belenggu besi yang kuat. Juga Maya, yang hanya dapat memandang Hu Teksan dengan mata terbelalak, tidak melawan ketika kedua tangannya dibelenggu dengan rantai besi yang lebih kecil. Agaknya rantai-rantai itu telah dipersiapkan sebelumnya, pikir Hu Teksan. Ia memandang kepada tiga orang panglima itu dan kemudian berkata lantang, Ong Kibu, Chong Hai dan engkau Kui Tiang Huat. Kalian bertiga telah mengenal orang macam apa adanya Hu Teksan. Kalian adalah rekan-rekanku yang sudah mengenal watakku, sudah mengenal sepak terjangku. Mengapa kini kalian menangkapku dengan tuduhan berkhianat? Sejenak tiga orang panglima itu tidak menjawab dan saling pandang. Kemudian Ong Kibu, panglima tinggi besar itu, berkata, Hu Teksan, engkau tahu bahwa petugas-petugas seperti kita hanya menaati perintah atasan. Engkau dituduh telah berkhianat terhadap negara, telah menjadi kaki tangan bangsa Yuchen, bahkan engkau dituduh telah melindungi Putri Khitan. Jelas bahwa engkau tidak setia kepada kerajaan Sung, dan karena itu, kami akan menjalankan perintah atasan untuk menghukummu sekarang juga. Apa? Hu Teksan membentak marah. Aku bukannya orang yang takut menghadapi hukuman apapun juga. Akan tetapi, salah atau tidak, seorang panglima baru akan menjalani hukuman setelah diperiksa di pengadilan tinggi di kota raja. Mengapa aku akan dihukum tanpa melalui pemeriksaan pengadilan? Kembali tiga orang panglima itu kelihatan tidak enak sekali. Muka mereka berubah merah. Dengan suara serak dan terpaksa, Ong Kibu berkata, semua ini bukan kehendak kami, Hu Teksan, melainkan atas perintah. Atas perintah siapa? Apakah Hong Xiang sendiri yang memerintahkan? Harap suka perlihatkan perintah dari Kaisar. Kaisar tidak mengurus hal-hal ketentaraan di perbatasan. Kau tahu ini, Hu Teksan, jawab Ong Kibu yang agaknya benar-benar tidak enak hatinya menghadapi urusan ini dan ingin agar segera selesai. Kalau engkau hendak mendengar bunyi perintah atasan, nah, dengarlah. Panglima tinggi besar itu lalu mengeluarkan segulung kertas dan membaca dengan suara lantang. Karena sudah jelas bahwa Panglima Hu Teksan telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dengan menjadi kaki tangan kerajaan Yuchen, maka kami memerintahkan kepada semua panglima yang menjaga di tepi tapal batas untuk menangkapnya dan menjatuhkan hukuman mati gantung di tempat ia ditangkap.
Wajah Hu Texan tidak berubah. Sedikit pun ia tidak kelihatan gentar, sungguh pun matanya membayangkan penasaran dan amarah. Itu fitnah belaka. Siapakah yang menjatuhkan perintah ini, Ong Chiang Kun? Perintah atasan harus ditaati dan kiranya tidak perlu kita perbantahkan lagi, Hu Texan. Bersiaplah untuk menjalani hukuman gantung. Panglima itu memberi aba-aba kepada anak buahnya dan menunjuk ke depan. Hu Texan memandang ke depan dan melihat bahwa di atas pohon bahkan telah tersedia tali gantungan untuknya. Benar-benar hukuman yang telah direncanakan dan diatur terlebih dahulu. Akan tetapi ia mengenal betul 3 orang panglima itu sebagai panglima-panglima yang gagah dan taat, sehingga tidak mungkin mereka itu melakukan fitnah dan mencelakakan dirinya. Tentulah ada orang lain yang menjatuhkan perintah ini. Paman, kurasa ini pun hasil perbuatan manusia bernama Siang Koan Li itu, tiba-tiba Maya berbisik. Anak ini sama sekali tidak merasa ngeri melihat betapa maut mengancam Hu Texan yang akan digantung, bahkan mungkin mengancam dirinya sendiri. Dia tetap tenang dan menjalankan otaknya. Benar, kau benar. Panglima yang gagah perkasa itu mengepal kedua tinjunya di antara rantai belenggunya, berdiri tak jauh dari tali gantungan yang sudah siap. Kemudian ia membalikkan tubuhnya dan berkata dengan suara lantang, "Aku Hu Texan, sebagai seorang panglima yang selalu siap mengorbankan nyawa untuk negara, taat akan bunyi perintah. Dan karena tidak diadakan pengadilan, maka aku pun tidak perlu untuk membela diri. Hanya ku minta kepada kalian, pelaksana perintah yang taat, agar tidak mengganggu keponakanku ini karena di dalam surat perintah itu tidak disebut untuk menghukumnya. Aku minta kepada Ong Kibu sebagai bekas rekan yang baik, sukalah mengantar keponakanku ini kepada Menteri Kam Leong." "Permintaanmu ku terima, Hu Texan." Terdengar Ong Chiang Kun mengguntur. "Dan kalau aku, Ong Kibu, sudah menerima, tidak ada seekor setan pun akan boleh mengganggu anak itu." Hu Texan tersenyum dan wajahnya berseri ketika ia memandang panglima tinggi besar itu. Terima kasih, bukan hanya atas pertolonganmu terhadap anak ini, rekanku Ong. Juga terima kasih karena sikapmu ini membuktikan bahwa Panglima-Panglima Sung masih merupakan laki-laki sejati yang jantan dan gagah perkasa." "Nah, aku siap menerima hukuman." Hu Texan melangkah maju menghampiri tali gantungan. Maya memandang dengan mata terbelalak, bukan karena ngeri melainkan karena kagum akan sikap yang gagah perkasa ini. Seorang prajurit yang menerima perintah sudah maju dan menurunkan tali gantungan. Tali dikalungkan ke leher Hu Texan, kemudian ia mundur untuk menarik ujung tali dari belakang batang pohon bersama 3 orang temannya. Hu Texan berdiri dengan sikap gagah, mata terbuka lebar, siap menerima datangnya maut. "Siap," terdengar aba-aba. Lalu disusul perintah untuk menarik ujung tali sehingga lubang gantungan akan menjerat leher Hu Texan dan menggantungnya ke atas. Krekek, bukan tubuh Hu Texan yang tergantung ke atas, melainkan tali gantungan itu yang tiba-tiba putus dan jatuh ke bawah kaki Hu Texan. Semua orang terheran, lalu memandang ke atas. Ributlah mereka ketika melihat seorang pemuda tampan tahu-tahu telah duduk menongkrong di atas dahan pohon, di mana terdapat tali gantungan tadi. Ong Kibu dan para panglima lainnya, juga Hu Texan sendiri, terkejut sekali melihat betapa pemuda itu dapat berada di situ tanpa ada yang tahu, padahal di situ terdapat banyak orang pandai. Melihat pemuda itu jelas datang hendak menolongnya, hati Hu Texan menjadi khawatir dan tidak senang. Karena hal ini tentu saja berarti bahwa dia benar-benar akan memberontak dan melawan perintah atasan. Maka ia berseru, "Hei, Eng Hyong muda yang lancang. Harap jangan mencampuri urusan ketentaraan. Aku Hu Texan dengan rela menjalani hukuman, mengapa engkau gatal tangan mencampurinya?" Pemuda itu tersenyum dan semua orang memandang heran. Dia masih muda sekali, paling banyak 21 tahun umurnya. Wajahnya tampan dan sikapnya gagah. Pedangnya tergantung di punggung, dan biarpun menghadapi pasukan sekian banyaknya, ia kelihatan tenang-tenang saja. "Hu Chiang Kun, engkau adalah seorang gagah perkasa yang patut dipuji dan dikagumi semua orang. Engkau contoh kegagahan, akan tetapi yang kusaksikan ini bukanlah hukuman ketentaraan, melainkan hukum rimba. Di mana ada aturannya seorang panglima yang sudah banyak jasanya seperti Hu Chiang Kun,
tanpa diadili lalu dihukum begitu saja, digantung di dalam rimba? Tidak malukah para panglima yang melakukan tugas rendah ini? Heh, orang muda, turunlah dan kita bicara yang benar. Aku adalah Ong Kibu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman ini. Engkau siapa? Pemuda itu melayang turun. Gerakannya ringan dan indah. Ia sudah berdiri di depan Ong Chiang-kun dengan tersenyum tenang. Aku bernama Kam Han Ki. Oh, Hu Teksan tak dapat menyembunyikan kagetnya. Ia memandang bengong dan terbelalak. Tentu saja ia mendengar dari suhunya bahwa suhunya mempunyai seorang adik nisan yang semenjak kecil lenyap dan disangka sudah mati, bernama Kam Han Ki. Sekarang tahu-tahu muncul di situ sebagai seorang pemuda tampan gagah yang berani menentang pasukan bala tentara Sung. Kami melaksanakan hukuman atas perintah atasan, hal ini sudah benar dan sah. Mengapa engkau berani mengatakan hukum rimba? Ong Kibu membentak marah. Sabarlah, Ong Chiang-kun. Sejak tadi aku sudah mendengar semua, dan aku pun tahu bahwa para panglima adalah orang-orang gagah perkasa seperti Hu Chiang-kun, yang setia akan tugas dan melaksanakan perintah atasan tanpa ragu-ragu lagi. Akan tetapi, demi keadilan, perlu kau perlihatkan, atasan yang manakah yang memerintahkan engkau menggantung Hu Chiang-kun. Ketahuilah bahwa aku pun datang sebagai utusan dari kota raja. Semua orang terkejut. Dengan muka merah saking penasaran karena orang tidak mempercayai dirinya, Ong Kibu mengeluarkan gulungan surat perintah dan membukanya di depan orang banyak sambil berseru keras. Yang menjatuhkan perintah adalah Panglima Besar Sumakiat. Apakah masih tidak dipercaya lagi? Surat bisa dipalsukan. Dari siapa engkau menerima surat perintah ini, Ong Chiang-kun? Han Ki bertanya. Ong Chiang-kun melotot kepada Han Ki dan membentak. Orang muda, sudah puluhan tahun aku menjadi panglima. Apa kau kira aku begitu sembrono untuk tidak meneliti surat perintah tulen atau palsu? Surat ini tulen, apalagi yang membawa ke sini adalah murid dan pembantu Suma Goanswe sendiri. Di mana dia? Harap engkau suka memanggilnya. Han Ki mendesak. Panglima itu menyuruh anak buahnya, akan tetapi dicari-cari, utusan Suma Kiat itu tidak ada. Wah, dia sudah pergi tanpa pamit. Sungguh aneh, Ong Chiang-kun berkata heran. Kam Han Ki lalu berkata, Ong Chiang-kun, Hu Chiang-kun dan semua saudara yang berada di sini, dengarlah. Aku adalah adik nisan dari Menteri Kam Leong. Dan ketahuilah bahwa Hu Chiang-kun adalah murid dari kakakku Kam Leong. Kini aku membawa surat perintah dari Menteri Kam Leong yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Panglima Suma. Harap kalian suka mengindahkan perintahnya. Han Ki mengeluarkan segulung surat pula. Dengan tergesa-gesa, Ong Kibu menerima dan membaca surat itu yang berbunyi, Menteri Kam Leong mengutus petugas Kam Han Ki untuk menjemput dan memanggil pulang Panglima Hu Teksan ke kota raja. Wajah Panglima tinggi besar itu berseri-seri dan ia tertawa bergelak. Hahaha, lega hatiku sekarang. Tentu saja aku lebih menaati perintah Menteri Kam Leong. Siapa berani membantah perintah beliau? Dan dengan adanya perintah Menteri Kam Leong, terpaksa aku membatalkan perintah Panglima Suma. Tak ada yang akan menyalahkan aku. Hahaha, rekan Hu Teksan, dasar orang baik selalu dilindungi Tian. Pemuda perkasa ini datang mengembalikan nyawamu. Hahaha, engkau tentu tahu betapa tak senang hati kami semua melaksanakan perintah tadi. Akan tetapi dia merupakan seorang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Mana kami dapat membantah? Aku mengerti, sahabat Ong, dan terima kasih, kata Hu Teksan. Setelah dilepas belenggu tangannya dan tangan Maya, Hu Teksan lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Kam Han Ki sambil berkata, Tecu Hu Teksan mengucapkan terima kasih atas bantuan Susiok atau paman guru. Kam Han Ki cepat mengangkat bangun orang yang lebih tua. Akan tetapi karena menjadi murid kakak misannya maka menjadi pula murid keponakannya itu. Hu Chiang-kun, harap jangan berlaku sungkan. Mari kuantar ke kota raja bersama anak yang kau tolong itu. Maya namanya, bukan? Maya memandang kepada Kam Han Ki penuh perhatian, kemudian menegur Hu Teksan. Paman Hu, dia masih begini muda, kenapa paman berlutut menghormatnya? Sungguh tidak layak. Membikin dia besar kepala dan sombong saja. Hus, Maya, jangan berkata demikian. Dia itu paman guruku,
kata Hu Texan cepat-cepat. Aku berani bertaruh, kepandaiannya tidak seberapa hebat. Mana mampu menandingi paman? Hu Texan merasa tidak enak sekali. Kam Han Ki memandang Maya dengan alis berkerut dan mata marah. Akan tetapi ia pun tidak berkata apa-apa. Hanya mukanya berubah merah dan sinar matanya saja yang memaki, bocah nakal cerewet kau. Akan tetapi, tentu saja di depan Hu Texan dan para panglima dia tidak mau cekcok dengan seorang anak perempuan. Maka untuk menutupi kemendongkolan hatinya ia berkata, Hu Jiangkun, harap engkau suka mengganti pakaian Panglima Yu Chen dengan pakaian rakyat biasa agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam perjalanan yang jauh ke kota raja. Hu Texan membenarkan pendapat ini. Dan dengan suka hati para rekannya lalu mempersiapkan pakaian sipil untuk Hu Texan, bahkan menyediakan 3 ekor kuda yang baik untuk mereka. Setelah berpamit dan mengucapkan terima kasih, berangkatlah Hu Texan, Kam Han Ki, dan Maya menunggang 3 ekor kuda menuju ke selatan. Di sepanjang perjalanan ke selatan ini, atas pertanyaan Hu Texan, Han Ki bercerita bahwa dia diutus oleh Menteri Kam Leong untuk menyelidiki keadaannya karena lama tidak ada berita. Kemudian setelah menyelidiki ke Yu Chen, Han Ki terlambat karena Hu Texan telah pergi bersama Maya. Aku mendengar cerita tentang Chiang Kun dan Maya yang ditolong oleh Mutiara Hitam dan suaminya. Ternyata hebat sekali kakakku itu, kata Han Ki. Karena mendengar bahwa engkau telah pergi ke selatan, maka aku cepat menyusul dan untung bahwa Kam Taijin telah waspada dan membekali segulung surat perintah untukku. Kalau tidak, agaknya terpaksa aku harus meniru perbuatan kakakku Mutiara Hitam dan memaksa mereka melepaskanmu. Memang telah terjadi hal-hal yang amat aneh, kata Hu Texan yang menceritakan pengalamannya. Betapa kurirnya terbunuh oleh orang yang bernama Xiang Kuanli seperti terlihat oleh Maya, dan betapa rahasianya di Yu Chen terbuka sehingga dia hampir celaka kalau saja tidak ditolong Mutiara Hitam. Hebatnya, orang yang bernama Xiang Kuanli itu agaknya masih melanjutkan usahanya untuk mencelakakanku. Akan tetapi, memang tidaklah aneh lagi kalau sudah diketahui bahwa dia adalah murid dan pembantu Suma Guanshui. Hu Texan mengakhiri ceritanya sambil mengangguk-angguk. Kenapakah, Hu Jiangkun? Apakah Suma Guanshui musuhmu? Han Ki bertanya. Texan menggeleng kepala. Sesungguhnya bukan aku yang mereka musuhi. Mereka memukul aku untuk melukai Suhu. Ah, begitukah? Jenderal Suma itu memusuhi Menteri Kam? Mengapa? Kembali Texan menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Hal itu adalah urusan keluarga. Aku tidak berhak mencampuri. Susiok tentu dapat bertanya kepada Suhu. Keluarga Suma adalah keluarga iblis. Tentu saja mereka selalu memusuhi orang baik-baik seperti Paman Hu. Maya yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka tiba-tiba berkata gemas. Kam Han Ki yang masih marah kepada gadis cilik itu memandang dan berkata dengan suara dingin, Hu, kau bocah tahu apa? Maya membalas pandangan Han Ki dengan mata melotot dan suaranya tidak kalah dinginnya. Kalau aku bocah, apakah engkau ini seorang kakek? Sombongnya, merasa diri sendiri paling tua dan paling pandai. Maya, jangan bersikap begitu kurang ajar. Hu Texan cepat mencela bekas putri Hitan itu. Kam Susyok ini adalah adik dari Suhu. Dengan demikian berarti masih saudara misan dari mendiang ayahmu, Raja Hitan. Dia ini adalah pamanmu sendiri. Hayo cepat, memberi hormat dan minta maaf. Maya duduk di atas punggung kudanya, menoleh ke arah Han Ki dan mencibirkan bibirnya. Akan tetapi karena ia tahu bahwa Hu Texan memandangnya dengan mata terbelalak marah, ia lalu berkata, dia bukan pamanku. Kulihat dia belum begitu tua untuk menjadi paman. Hanya lagaknya saja seperti kakek-kakek. Maya, bagaimana kau berani bersikap kurang ajar seperti ini? Hu Texan membentak dengan muka merah. Paman Hu, aku tidak biasa bersikap menjilat-jilat. Apalagi terhadap seorang yang sombong seperti dia. Maya, kembali Hu Texan membentak. Matanya mengerling penuh kekhawatiran ke arah Han Ki. Sudahlah Hu Jiangkun, bocah seperti ini memang biasanya sukar diurus. Dia ini sudah rusak karena terlalu dimanja, Han Ki berkata dengan sikap tenang. Akan tetapi sebenarnya, pemuda ini merasa betapa perutnya menjadi panas.
dan ingin sekali dia menempeleng kepala gadis cilik yang menggemaskan itu. Kedua pipi Maya menjadi merah saking marahnya. Ia membusungkan dada dan menegakkan kepala ketika memandang Han Ki sambil berkata, "Aku sudah rusak karena dimanja, ya. Dan kau sudah bobrok karena sombong?" "Maya," Hu Teksan membentak marah. "Kenapa sikapmu tiba-tiba berubah seperti ini? Engkau amat sopan dan hormat kepadaku. Mengapa kepada Kam Susio? Karena engkau seorang yang baik dan gagah, Paman Hu. Dan dia ini, dia pamanmu sendiri." Hu Teksan memperingatkan. "Paman apa? Aku tidak mempunyai paman seperti dia. Kalau engkau putri Raja Hitan, berarti dia ini pamanmu sendiri." Maya mencibirkan bibirnya. "Aku pun bukan putri Raja Hitan." "Apa?" Hu Teksan berseru heran. Bahkan Han Ki juga menoleh, memandang anak perempuan itu dengan alis berkerut. Memang pemuda ini merasa terheran-heran melihat Maya. Seorang anak perempuan yang terlalu cantik jelita, yang terlalu berani, dan kini juga ternyata terlalu galak. Patutnya menjadi putri Ratu Siluman. Sesungguhnya lah, Paman Fu, tadinya aku tidak ingin membuka rahasia ini. Akan tetapi untuk membuktikan bahwa aku bukanlah keponakan dia ini, terpaksa kukatakan bahwa aku sebenarnya bukan putri Raja dan Ratu Hitan. Aku hanyalah seorang keponakan luar saja yang diambil anak sejak kecil. Aku hanyalah anak angkat saja." Hu Teksan mengangguk-angguk dan berkata, "Biarpun demikian, berarti engkau adalah putri Raja Hitan, Maya. Dan karena itu, engkau tidak boleh bersikap kurang ajar terhadap Kam Susiok. Dia adalah adik nisan Raja Hitan. Selain itu, kalau tidak ada Kam Susiok ini, apakah kau kira kita dapat selamat?" "Cukuplah, Hu Chiang-kun. Di sebelah depan ada rombongan orang, sebaiknya kita melanjutkan perjalanan dan menyusul rombongan itu. Aku ingin tahu siapakah mereka yang lewat di daerah sunyi ini," kata Han Ki. "Baiklah, Susiok." Hu Teksan lalu mengajak Maya mengejar Han Ki yang sudah membalapkan kudanya. Maya menurut dengan mulut cemberut. Entah mengapa, dia merasa tidak senang kepada Han Ki semenjak pemuda itu muncul dengan gaya yang dianggapnya sombong dan angkuh. Yang dianggapnya tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap dirinya. Pandangan mata pemuda itu menyapu lewat begitu saja, seolah-olah dia hanyalah sebuah patung yang tiada harganya untuk dipandang dengan perhatian. Pemuda itu sama sekali tidak memperhatikannya. Pemuda itu sombong, dan dia membencinya. Hu Teksan diam-diam merasa kagum sekali, ketika tak lama kemudian melihat bahwa benar-benar terdapat serombongan orang di sebelah depan. Ia kagum akan ketajaman mata dan telinga pemuda yang menjadi susioknya itu. Hal ini saja menebalkan dugaannya bahwa pemuda ini tentu memiliki kepandaian yang luar biasa tingginya. Mereka bertiga menahan kuda ketika melewati rombongan itu. Melihat pakaian dan bendera yang terpasang di atas sebuah kereta, tahulah Hu Chiang-kun dan Han Ki bahwa rombongan itu adalah serombongan Piausu yang mengawal barang-barang dalam kereta itu. Mereka terdiri dari 7 orang yang bersikap gagah, dan bendera yang berkibar di atas kereta dihias lukisan sebatang golok dengan sulaman benang perak. Di bawah golok, ditulisi huruf, Jintu Piau Kiok, atau perusahaan pengawal golok perak. Melihat datangnya 3 orang penunggang kuda, 7 orang Piausu itu dengan sikap tenang dan waspada sudah menjaga kereta, dan mata mereka memandang ke arah Hu Teksan penuh selidik. Panglima Sihu ini sudah mendengar akan kegagahan para Piausu golok perak, maka ia cepat menjurat dan berkata, "Cui Piausu hendak mengantar barang kemanakah?" Kecurigaan 7 orang itu berkurang ketika mereka menyaksikan sikap Hu Teksan yang ramah dan sopan. Juga Hu Chiang-kun tampak gagah perkasa. Sedangkan Kam Han Ki, biarpun membawa pedang di punggungnya, namun kelihatan halus sikapnya. Halus dan tampan, tidak patut menjadi anggota perampok. Apalagi Maya, gadis cilik itu. Pemimpin mereka, seorang yang dahinya lebar, membalas penghormatan Hu Teksan sambil berkata, "Kami 7 orang Piausu dari Jintu Piau Kiok hendak pergi ke kota raja, mengantar barang-barang sumbangan untuk istana kaisar. Tidak tahu siapakah Samwi yang terhormat, dan hendak pergi kemanakah?"